Halo adik-adik, Halo, selamat hari Minggu. selamat hari Minggu. Halo, halo, selamat hari Minggu. Sudah siap kita mau beribadah adik-adik? Siap. Siap, Kakak. Siapa yang sudah siap? Tunjuk tangan. Aku. Oke, kurang tinggi tangannya. Tunjuk tangan. Oke, kita semua udah siap ya adik-adik. Sebentar lagi kita mau bernyanyi ya Kak. Ayo kita bangkit berdiri adik-adik, kita nyanyi dulu. Yuk. Jalan serta Yesus. Ayo jalan-jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian, kita berdoa dulu. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dari Tuhan untuk kami. Tuhan memberi kami kesehatan, Tuhan memberi kami mama papa, dan juga adik kakak yang menyertai kami. Tuhan, saat ini kami mau memuji nama Tuhan dan juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan hati kami supaya menjadi tanah yang subur. Berkati juga Kak Yanti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sudah siap? Kita mau membaca firman Tuhan dulu. Siapkan dulu Alkitabnya adik-adik. Ayo diambil Alkitabnya. Sudah? Mana coba Alkitabnya, tunjuk adik-adik. Oke. Kita bantu, minta mama papa untuk bantu baca ya. Kita firman kita pada pagi hari ini dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 50. Sekali lagi kakak ucapkan 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40 sampai dengan 50. Oke? Kita sama-sama membaca, kakak semua akan membaca secara bergantian. Adik-adik mendengarkan ya. Perkelahian Daud dengan Goliat. Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu.
sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 41, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ayat 42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud. Itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat kepada tentara orang Filistin, kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang liar, supaya di seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47, supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar firman-Nya, dan akan ku turut segala perintah-Nya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Sekarang kakak mau lihat videonya ya. Kak Dewi minta tolong. Oke, Kakak. Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah, supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam.
Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Yuk kita. Wah, seru ya adik-adik ya ceritanya. Ya, Kakak Yanti mau kasih tahu dulu. Daud adalah anaknya Isai, anak bungsu dari 8 bersaudara adik-adik. Anak bungsu anak apa sih? Anak paling bontot. Iya, siapudannya ya Kak ya, kalau dari bahasa Batak ya. Nah, anak bontot, kerjanya Daud itu bukan seorang perisai, bukan seorang tentara, seperti yang tadi banyak itu adik-adik. Daud hanya seorang pengembala domba. Dia selalu menjaga-jaga domba dari ayahnya. Suatu saat si Daud itu disuruh ayahnya untuk mengantarkan makanan. Adik-adik ceritanya seperti itu. Dia ketemu sama seorang Goliat yang besar badannya. Dia disuruh ayahnya, Daud antarkan dulu makanan buat abang-abangmu yang lagi bertempur bersama prajurit Israel untuk melawan prajurit Filistin ya Kak ya. Nah, terus Daud itu nurut sama ayahnya, dia tidak mengembala, dia antar makanan. Pas lagi diantar makanan, adik-adik, abang-abangnya malah marah. Ngapain kamu kesini? Kata gitu. Ini tuh tempat perang katanya. Kamu tuh masih kecil. Kamu nggak mau ya jaga domba-domba bapak di sana? Kata gitu. Daudnya, aku cuma disuruh kasih makan. Nah, datanglah si Goliat itu adik-adik, tentara yang badannya besar. Tahu gak, Dik? Itu tentaranya itu tingginya itu 2,5 meter. Wow, tinggi sekali dia itu, lebih tinggi dari pintu yang ada di rumah adik-adik. Dan sedangkan Daud hanya anak kecil, dia anak bungsu, anak yang paling kecil di rumahnya, dan badannya masih kecil sekali. Itu sangat berbahaya kata abang-abangnya. Tapi Daud melihat si Goliat ini kok sombong sekali. Siapa yang mau lawan aku? Ayo maju katanya. Nah, Daud tidak suka seperti itu. Dia merasa kok ini orang sombong sekali. Aku akan membantu untuk melawan Goliat yang besar. Nah, akhirnya Daud menghadap Raja Saul adik-adik. Raja yang saat itu berkuasa, dia menghadap, aku mau melawan Goliat katanya. Raja Saul juga sebenarnya nggak mau kasih ya, gimana kok kamu anak kecil mau menghadapi seorang prajurit yang berbadan besar katanya Raja Saulnya. Terus tapi Goliat itu harus ada yang melawan, semua prajuritnya Raja Saul nggak ada yang berani tuh adik-adik sama si Goliat. Tapi ya udahlah katanya gitu, cobalah dia, aku akan datang bukan dengan senjata. Dikasihlah sama si Raja Saul topinya, bajunya, dan itu keberatan sama si Daud. Daud kan badannya kecil ya, aduh aku nggak bisa bawa seperti itu, aku pakai bajuku saja. Seorang pengembala hanya membawa tongkat, dia hanya membawa tongkat sama membawa apa adik-adik, apa itu ya, ketapel ya Kak ya, zaman sekarang ya, ketapel, dia bawa ketapel, dia cari batu yang licin dari sungai, kecil, licin, lancip dari sungai. Tujuannya si Daud hanya bisa seperti itu, seorang pengembala. Dia nggak perlu pedang, dia nggak perlu topi, dia nggak perlu baju tentara, dia hanya membawa demi nama Tuhan katanya adik-adik ya. Dia hanya membawa bahwa dia yakin bahwa Tuhan itu akan menolong dia, Tuhan itu akan berperang melawan bangsa Filistin. Akhirnya dia datang, adik-adik, datanglah si Goliat. Goliat marah, merasa dihina, kok lawan saya hanya seorang anak kecil kata gitu.
Padahal Daud itu bukan anak kecil, dia anak yang pemberani. Walaupun kecil, dia membawa domba-domba. Dia membawa domba-dombanya. Kalau ada musuh, ada binatang buas, Daud itu selalu melindungi domba-dombanya. Dia pemberani adik-adik, karena dia yakin Tuhan selalu menyertai Daud. Dia datang dan Goliat menghina Daud. Apa ini? Kecil-kecil melawan saya, katanya gitu. Tapi Daud tidak takut, karena aku datang bukan dengan senjataku, aku datang bersama Tuhan. Tuhan itu raja, dia sayang sama bangsaku, dia pasti akan melindungi bangsaku dan akan memenangkan pertarungan ini. Tapi ternyata benar adik-adik, dia pakai dengan batu licin yang 5 biji yang dia cari dari sungai. Dia umban, dia lempar kena ke dahinya Goliat, masuk dia ke dalam. Matilah dia, Goliat itu jatuh. Dipenggalnya sama si Daud kepalanya dan menang adik-adik. Apa yang kita dengar di situ ya adik-adik? Bahwa kalau kita adik-adik masih kecil-kecil, tidak perlu khawatir. Kecil itu pasti bisa, asal kita mempunyai apa Kak? Iman ya adik-adik ya, punya iman, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Daud menang bukan karena ketapelnya, Daud menang bukan karena dia punya senjata, tapi dia menang karena apa? Karena dia percaya adik-adik, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita gitu. Karena dia mempunyai iman, siapa lawan kita kalau kita punya Tuhan. Adik-adik juga bisa seperti itu adik-adik. Kita nggak usah takut, kita nggak usah merasa aku masih kecil, karena aku masih kecil aku takut. Nggak usah adik-adik, karena kalau kita berjalan di dalam nama Tuhan, kita masih di dalam kebenaran, pasti Tuhan akan menyertai kita. Nggak ada lawan kita. Siapa musuh kita? Tidak ada lawan kalau kita beserta Tuhan, ya kan? Oke, adik-adik. Mengandalkan Tuhan ya, Kak. Selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita ya. Iya, itu pesannya ya, Kak ya. Buat kita semua, buat Kakak Yanti, Kak Dewi, Kak Maria, Kakak semuanya sini. Bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kepintaran kita. Bukan mengandalkan kekayaan kita. Bukan mengandalkan kekuatan kita. Tapi kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, adik-adik. Oke? Oke, Kak. Sekarang kita mau dengar lagu ya adik-adik. Sebelum kita dengar lagu, jangan lupa adik-adik, persembahannya kita bisa kirimkan melalui barcode yang tertera di sini. Atau sekarang mama papa sudah ke gereja loh. Kita sudah bebas ya, mudah-mudahan nanti adik-adik juga bisa ke gereja juga. Jadi bisa menyampaikan persembahannya sendiri ya. Oke adik-adik. Jangan lupa persembahannya untuk kerajaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Oke? Oke, Kak. Aktivitasnya apa, Kak? Iya, lupa Kakak Yanti. Aktivitasnya mengandalkan Tuhan apa ya salah satunya, Kak? Salah satunya kita mengandalkan Tuhan dengan berdoa. Iya, kita jangan lupa selalu berdoa dimanapun, kapanpun itu kita selalu berdoa. Dan aktivitasnya adalah Kakak Yanti minta difoto atau mungkin yang sudah pintar membaca doa, baik doa makan, doa tidur, boleh divideokan ya, Mah, kirim ke grup kita. Oke? Oke, jangan lupa berdoa adik-adik. Iya. Sekarang kita mau dengarkan lagu ya Kak, Goliat dan Daud. Iya. Yuk berdiri adik-adik. Hap hap hap. Yuk. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diuburnya
akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Terima kasih juga untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus beriman ya Tuhan. Walaupun kami masih kecil, kami percaya Engkau selalu melindungi kami. Kami bisa melawan Goliat ya Tuhan yang besar, melawan ketakutan kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Engkau selalu melindungi kami asal kami beriman kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan menutup doa kami ini ya Tuhan. Berkati kami, berkati Papa Mama, dan juga kakak adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye. Ya Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sehat selalu. Sampai minggu depan adik-adik.